Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita selalu sehat. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terdiri dari 6 bagian, yaitu tujuan, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan penutup. Mari kita bahas satu persatu tentang struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Itu berisi penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang akan ditempuh. Kedua, langkah 1 berupa langkah awal seseorang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, langkah 2 berisi lanjutan dari langkah yang pertama. Berisi langkah yang dilakukan setelah langkah kedua. Yang kelima, langkah 4 merupakan langkah terakhir jika prosedur hanya terdiri dari 4 langkah. Yang terakhir yaitu penutup, merupakan bagian akhir dari teks prosedur yang merupakan simpulan dari prosedur kerja. Berikutnya kita akan membahas kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur menggunakan beberapa kaidah kebahasaan, diantaranya 1. Menggunakan kalimat imperatif, 2. Menggunakan kalimat deklaratif, 3. Menggunakan kalimat interrogatif, 4. Menggunakan urutan atau langkah, yang kelima menggunakan nomina, yang keenam menggunakan partisipan atau pelaku, yang ketujuh menggunakan kata kerja atau verba, dan yang kedelapan menggunakan konjungsi atau kata hubung. Mari kita bahas satu persatu dari kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif merupakan kalimat perintah yang berfungsi untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, buanglah sampah di tempatnya. Yang kedua, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Fungsinya untuk menyampaikan informasi atau berita kepada orang lain. Contohnya, masalah yang dihadapi dalam pembelajaran online adalah koneksi internet. Yang ketiga, kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang berada di dalam teks prosedur. Contohnya, apakah semua ini sudah benar? Kemudian yang keempat, menggunakan urutan langkah. Dalam teks prosedur, langkah harus disusun secara urut, tidak boleh dibalik atau dihilangkan salah satunya. Berikutnya yaitu menggunakan nomina atau kata benda.
Contoh dari kata benda yaitu bola, makanan, minuman, dan sebagainya. Berikutnya adalah partisipan atau pelaku. Biasanya teks prosedur penggunanya adalah manusia. Contohnya pengendara, Anda, atau kita, yang disesuaikan dengan konteks kalimat. Berikutnya adalah menggunakan kata kerja atau verba, yaitu kata yang menunjukkan aksi. Contohnya menulis, melihat, dan menyaksikan. Yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Biasanya yang digunakan yaitu kata sebelum, sesudah itu, dan kemudian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.